Kali ini kita berdiskusi terkait dengan peristiwa penangkapan hakim, panitera, dan pengacara oleh KPK. Jangan sampai oknum-oknum hakim, panitera, dan pengacara nakal ini yang merusak sistem kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama saya Roy Alminfa di segmen Ruang Advokat Menjawab, tentunya di channel Ram Law Office. Nah, kali ini kita berdiskusi terkait dengan peristiwa penangkapan hakim, panitera, dan pengacara oleh KPK. Jadi ini menarik sebenarnya untuk kita bahas. Kita melihat atau mereview bagaimana sistem peradilan kita. Jadi kita akan memberitahu, mungkin orang yang tidak tahu ataupun badan pengawasan dari Mahkamah Agung tidak tahu, mungkin dengan konten ini mereka lebih tahu lagi bahwa tindak pidana suap menyuap atau pungli di peradilan itu masih banyak sekali, dan ini harus ditertibkan agar sistem peradilan kita benar-benar bersih. Jangan sampai oknum-oknum hakim, panitera, dan pengacara nakal ini yang merusak sistem kita ini dipelihara. Jangan sampai mereka ini diberikan ruang untuk menginjakkan kakinya di pengadilan. Kenapa? Karena mereka inilah yang merusak sistem hukum kita. Mereka inilah yang merusak rasa keadilan kita. Pengadilan Negeri Surabaya salah satu pengadilan yang menjadi sasaran KPK dan berhasil menangkap hakim, panitera, dan pengacara. Ada beberapa pengalaman kami sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Mohon maaf, oknumnya berkeliaran mencari upeti, menemui prinsipal kita, dan bahkan secara terang-terangan meminta kepada kami sebagai kuasa hukum dari prinsipal untuk memberikan upeti juga. Tapi alhamdulillah kami punya tekad, menang kalahnya, yang penting kami berjujur dan melakukan sesuatu itu dengan kebaikan dan kebenaran. Kalau oknum-oknum liar seperti ini dibiarkan begitu saja, rusak sudah sistem kita. Wibawa pengadilan itu, tempat pencari keadilan, tidak akan pernah ada, tidak akan pernah terwujud. Harapan kami pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk melihat, jangan saja menunggu laporan, tapi terjun ke lapangan, tanya kepada pihak. Kenapa? Karena banyak advokat juga tidak ingin melaporkan oknum misalkan panitera atau hakim itu karena mereka masih memikirkan kalau dilaporkan kasihan karirnya mereka. Tindakan mereka akan merugikan mereka sendiri, membuat tercoreng nama baiknya. Lihat dan ingat juga ada anak istri di rumah. Mereka tidak mikirkan itu. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mendapatkan uang. Ini oknum yang benar-benar tidak punya akhlak. Ada lagi satu kasus. Kami sempat mengirim surat keberatan. Setelah ditanggapi oleh pengadilan tinggi, selanjutnya tidak ada respon sama sekali. Jadi ada oknum yang meminta uang kepada prinsipal kami, ada oknum yang meminta uang kepada tim kami, dan kami tidak berikan. Dan endingnya putusan kami dikalahkan dengan alasan yang tidak masuk akal. Kita hargai putusannya, tetapi dilihat dulu apakah proses itu dilakukan dengan benar atau tidak. Tetapi karena prosesnya tidak benar, karena ada dugaan meminta upeti, dan kita tidak berikan, dan kita dibuat kalah oleh mereka. Ingat, oknum hakim yang mungkin masih berada di peradilan, yang masih duduk enak, kalian akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Dan untuk pengacara, janganlah kalian mau menjadi kacung, menjadi pelantara untuk memberi uang kepada hakim. Janganlah mau untuk berbuat hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena kita sebagai advokat itu adalah yang menegakkan keadilan. Kita gunakan ilmu pengetahuan kita, ilmu hukum kita untuk mencari keadilan. Jangan gunakan ilmu lobby-lobby kita untuk mendapatkan keuntungan. Karena tindakan itu, ingat, cepat atau lambat Anda akan mendapatkan balasannya. Jadi untuk teman-teman advokat, yuk kita bersatu menegakkan keadilan dengan kejujuran. Kalau ada oknum, panitera, atau hakim melakukan tindakan pungli, jangan takut untuk membuat pengaduan atau laporan. Karena apa yang kita lakukan tidak lain adalah untuk memperbaiki sistem hukum di negara kita. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua, agar di pengadilan kita bersikap sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau kita menang, menanglah dengan cara yang santun dan baik dan benar, tidak bertentangan dengan hukum. Tetapi dengan catatan harus
diawali dengan sistem atau cara yang benar, bukan cara yang suap menyuap. Jadi itu adalah harapan saya ke depannya. Mudah-mudahan KPK makin eksis untuk melakukan tindakan pengawasan dan pencegahan serta penindakan kepada oknum-oknum liar sini. Kita bersama untuk membangun sistem peradilan kita yang jujur, bersih, dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.